Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam Lentera Malam Jemaat Rantepal. Pujian dan doa, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat jumpa dalam Lentera Malam. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami persembahkan kepadamu malam hari ini ya Bapa di surga. Atas kasih setiamu menuntun menyertai kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini kami boleh diperkenankan untuk mau menikmati hadirat-Mu, persekutuan ibadah malam, terlebih akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami, agar kami dimampukan untuk memahami dan mengerti apa maksud Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Berkati hamba-Mu yang terbatas untuk dapat menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bagian firman Tuhan yang saya telah pilih, saya sudah persiapkan dari Kitab Injil Markus pasal 2 ayat 13 hingga ayat 17. Demikian firman Tuhan. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ,
ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita malam ini, beriman di tengah kesakitan. Dalam kondisi sekarang mengundang sejuta pertanyaan. Antara lain, bagaimana kita beriman di tengah pergumulan? Atau apakah wabah COVID-19 hendak terus memburuk atau membaik? Atau sampai kapankah hidup manusia akan selalu dipengaruhi oleh suasana ini? Tak seorang pun yang tahu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, penting disadari bahwa wabah ini di satu sisi mempertontonkan belenggu yang memilukan, di mana manusia semakin egois. Contoh, ketika baru mulai terasa dampak pandemi ini, orang-orang yang berduit membeli dan menimbun sembako dan APD untuk persediaan berbulan-bulan. Sementara pada sisi yang lain, ada orang mau makan untuk sehari saja begitu susah. Miris ya. Lagi-lagi saya tersentuh membaca ungkapan seorang ibu miskin. Kepada anaknya dia mengatakan, "Kita akan mati bukan karena coronavirus, tapi karena kita tidak dapat menyambung hidup, alias tidak bisa makan lagi." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana mengatasi sisi gelap manusia yang terus menggila di tengah pergumulan bersama? Firman Tuhan saat ini mengingatkan untuk bercermin kepada Tuhan Yesus dengan kacamata yang berbeda dengan pandangan orang-orang Farisi, memandang dan menilai pemungut cukai. Coba kita perhatikan, bagi orang-orang Farisi, pemungut cukai dan orang-orang berdosa harus dijauhi karena mereka itu najis. Mereka itu dianggap tamak. Lalu bagaimana dengan kacamata Yesus? Di mata Yesus, para pemungut cukai harus dirangkul masuk ke dalam kerajaan Allah. Justru orang-orang seperti itulah yang menjadi tujuan atau menjadi misi utama kedatangan Tuhan Yesus, yaitu untuk memanggil orang-orang berdosa supaya bertobat. Dengan demikian kehadiran kerajaan Allah menjadi nyata bagi kaum tersisih. Saudaraku yang kekasih, sebagai pengikut Kristus,
bagaimana sikap saudara dan saya terhadap orang-orang yang dikucilkan, terhadap orang-orang yang terpinggirkan. Sebagai gereja, apakah kita sudah peka dan membuka mata hati bagi orang-orang yang disingkirkan? Ataukah hanya sibuk membangun kehidupan pribadi di atas zona nyaman? Masa bodoh dengan orang lain? Ataukah malah ikut mengucilkan orang-orang yang tersisihkan, yang seharusnya dirangkul? Saudara-saudara, betapa pentingnya saling menolong. Contoh, masalah memberi bukanlah tentang banyaknya atau sedikitnya pemberian kita, tetapi masalah hati. Kata firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita. Saudaraku, tidak ada obat atau siapapun yang dapat mengobati penyakit dalam tanda kutip. Cuma ada satu oknum yang dapat menyembuhkan, yaitu Yesus Kristus. Sebagaimana ayat 17, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Karena itu saudara, jangan menyerah dalam kesakitan ini, karena dialah tabib penyembuh yang ajaib, yang ampuh. Kita sudah membuktikan itu. Pertama, Yesus sendiri menanggung rasa sakit serta membayar harga yang mahal untuk menebus kita dengan penuh cinta kasih melalui kematiannya. Yang kedua, di tengah pandemi COVID-19 ini, jangan kita terlalu khawatir dan merasa seolah kebebasan kita direnggut, dan hanya melihat coronavirus ini sebagai monster yang menakutkan. Tetapi lebih jauh merenung, berbenah diri dalam hubungan dengan Tuhan dan dalam hubungan kita dengan sesama, untuk tetap memusatkan hidup pada Yesus Kristus dan mengikuti jejaknya, yaitu merangkul semua tanpa pilih kasih masuk ke dalam kerajaannya. Karena oleh Yesus Kristus saudara dan saya telah menerima berkat dan karya terbesar, yaitu kesembuhan sejati dari dosa. Dan yang ketiga, sebagaimana Tuhan memilih dan memulihkan kehidupan para pemungut cukai yang dipandang hina dan dijauhi sebangsanya, setelah percaya kepada Yesus Kristus, mereka dipakai secara luar biasa. Saudaraku yang kekasih, seburuk apapun keadaan yang dialami, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Yesus Kristus menerima dan memulihkan siapa saja yang datang kepadanya. Lalu bagaimana sikap sebagai orang yang sudah dipulihkan? Apakah sudah menjadi perpanjangan tangan Kristus yang membawa shalom, yang membawa damai sejahtera bagi semua? Terpujilah Allah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ku tahu kan hari esok, namun
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur mendengarkan firman-Nya. Kita akan beristirahat malam. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, syukur limpah terima kasih untuk saat yang tepat yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya menginspirasi kehidupan kami untuk merangkul kepada semua, kepada sesama, tanpa pilih kasih. Terima kasih Bapa di sorga atas sabda-Mu. Dan pada malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan lindungi kami. Kiranya malam ini boleh menjadi bagian kehidupan kami hingga besok pagi kami boleh menyambut hari baru. Berkat baru untuk melanjutkan seluruh aktivitas kami masing-masing. Kami berdoa untuk keluarga kami, anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka, sekalipun harus belajar di rumah, belajar secara online. Kami percaya kasih setia Tuhan merangkul kehidupan anak-anak kami, keluarga kami, sanak saudara kami, dimanapun mereka berada. Bapa dalam surga, kami terus berdoa untuk pemerintah kami, untuk para tenaga kesehatan, para medis, dokter yang menangani pasien di rumah sakit. Tuhan peliharakan hidup mereka, beri semangat dan pengharapan. Kiranya kami semua secara bersama-sama dapat berperan aktif dalam rangka pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Kami berdoa untuk pemulihan bumi kami ini. Terima kasih Bapa di sorga untuk kasih setia-Mu dalam seluruh keberadaan hidup kami. Mungkin ada yang sedang dalam pergumulan, Engkau hadir memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan hidup yang kami alami. Yang dalam sukacita, karena berbagai kemurahan Tuhan, Engkau sempurnakan sukacita kami bersama. Sehingga dalam segala perkara kehidupan kami selalu mengucap syukur. Karena kami percaya itulah yang Tuhan perkenankan, itulah yang Tuhan kehendaki dari setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ungkapan syukur kami, hidup kami, yang selalu kami bawa dan persembahkan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami selalu datang berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Lentera Malam Jemaat Rantepal malam hari ini. Kiranya kita semakin dikuatkan akan firman yang telah kita dengarkan bersama. Sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.